Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan melihat dakwah singkat yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tak tercurah kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para penonton yang saya hormati, pada hari ini saya Regenata Latif dari SMP Negeri 2 Muncar ingin sedikit membicarakan mengenai bullying, suatu masalah yang masih sering terjadi di sekitar kita. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun mental. Bentuknya bisa berupa ejekan, ancaman, pemukulan, bahkan penghinaan di media sosial. Dan dampak dari bullying itu sangat besar sekali. Korban bisa merasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami gangguan mental seperti depresi. Dan dalam Islam menyakiti orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan hukumnya adalah dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzoliminya dan dia tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis itu kita diajarkan untuk saling melindungi, bukan menyakiti. Dan jika kita melihat teman kita yang sedang dibully, kita harus berani membela yang benar dan menghentikan tindakan tersebut. Lalu bagaimana sih cara menghentikan dan mengatasi bullying? Caranya yaitu ada 4. Pertama, jangan menjadi pelaku. Kita semua harus ingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kedua, jika menjadi korban, jangan diam. Kita harus berani lapor ke orang tua, guru, atau pihak yang berwenang agar kita mendapatkan bantuan. Ketiga, jadilah orang yang peduli. Jika kita melihat teman kita yang dibully, kita harus menemaninya agar dia tidak merasa sendirian. Dan yang keempat, atau yang terakhir, jadilah orang yang menebarkan kasih sayang dan kebaikan. Dan di dalam Islam kita diajarkan untuk saling mencintai dan menghormati antar sesama. Baik para penonton yang saya hormati, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Menyambut Bulan Ramadan dengan Menjauhi Larangannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jazadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan.
dan Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dan di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah, di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk membersihkan jiwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada hambanya. Akan tapi jika kita melakukan larangannya, maka Allah akan memberikan dosa yang dilipat gandakan. Contoh larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah minum minuman keras. Hadirin dan hadiroh yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengadu nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengharamkan kita untuk minum minuman keras. Dan tahukah teman-teman apa itu minum minuman keras? Minuman keras biasa disebut dengan khamr. Khamr adalah minuman yang memabukkan yang di dalamnya terkandung alkohol dan etanol hasil dari fermentasi. Jika minuman itu diminum oleh seseorang, maka orang itu akan hilang kesadarannya. Hadirin dan hadiroh yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang, baik anak remaja maupun orang dewasa sangat suka dengan minum minuman keras. Jika ada kumpulan, sedikit-sedikit minum air dewa. Ada orkes, ada dangdutan, nonton jaranan. Apa minumannya? Tetap air dewa. Jika tidak minum, dianggap tidak laki. Jika tidak minum, dianggap cemen. Jika tidak mau minum, you tidak keren. Nauzubillah min zalik. Pemuda adalah tiang negara. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh, anak-anak mudanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan sebaliknya, jika anak-anak mudanya hancur, maka 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, negara kita akan hancur. Di bulan Ramadan ini, mari kita mengevaluasi diri kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jaga iman kita jaga hati kita jaga kesehatan kita. Kita bangkit dari keburukan menuju Indonesia Jaya. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Pisau diasah buat bertani, dibawa ke ladang pakai pedati. Selesai sudah ceramah ini, semoga bisa memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita. Setelah mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tak lupa pula kami wasiatkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Kenapa sih harus bertakwa? Karena surga Allah itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Hadirin yang dirahmati Allah, tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah mengenai pentingnya pendidikan anti-bullying atau anti-perundungan. Problematika pendidikan di sekolah tak dapat terlepas dari menyebarnya media sosial. Media sosial juga menyumbang keburukan bagi karakter dan akhlak anak peserta didik. Salah satu contoh masalah pendidikan yang ada di sekolah adalah tentang menjaga lisan. Banyak peserta didik yang mengejek nama orang tua dan melakukan bullying secara langsung maupun tidak langsung. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min al-kabairi syatmu ar-rajuli walaiti." Termasuk dosa besar adalah salah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, bisakah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya?" Rasulullah menjawab, "Na'am, yasubbu aba ar-rajuli wa yasubbu aba, wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah." Benar, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain tersebut mencela bapaknya. Dan seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 90. Hadirin yang dirahmati Allah, semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Tak layak dan tak berhak untuk kita mencela, apalagi menghina. Perhatikan kisah berikut. Ada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang memiliki betis yang kecil. Suatu hari, beliau sedang mengambil ranting untuk dijadikan siwak. Lalu angin berhembus dan menyingkap betisnya yang kecil. Kemudian para sahabat tertawa melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus. Melihat itu, Rasulullah menegur para sahabat dan berkata, "Mimma tadhakun? Apa yang membuat kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Wahai Nabi Allah, karena kedua betisnya yang kurus." Mendengar jawaban para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma asqala fil mizan min Uhud." Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, sungguh kedua betis itu lebih berat di timbangan daripada gunung. Hadis riwayat Ahmad nomor 3391. Hadis tersebut menunjukkan bahwa mengolok-olok dan menghina fisik adalah haram. Jika kita perhatikan, para sahabat tidak mengeluarkan kata-kata hinaan. Mereka hanya tertawa saja. Dan ini pun hukumnya haram. Oleh karena itu, kita sesama kaum muslimin hendaknya menghentikan kebiasaan saling mencela, saling mengolok-olok, dan saling menghina, serta menghentikan saling memanggil dengan gelar atau julukan yang buruk, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya seperti media sosial.
karena yang kita ucapkan dan yang kita tulis akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan jika ada seseorang yang menghinamu atau mempermalukanmu yang ia ketahui ada padamu, maka hendaknya kamu maafkannya, karena Allah sangat menyukai sifat mulia tersebut, yang mudah memaafkan yang lain. Demikian yang